terbangun, tindakannya oke, kejadiannya dinar dengan baik, maka mahasiswa akan menjadi yang paling siap adalah mereka udah siap untuk proses intensif masuk profesi, memiliki kepercayaan diri, ada perubahan perilaku, dan pastinya target kompetensinya tercapai. Bila ini semuanya dilaksanakan, bila ini sukses semuanya, mereka yakinlah menjadi 100% lulus uji kompetensi nasional tidak mustahil, tidak sulit, ya. Dan yang terakhir pastinya kepuasan stakeholder-nya juga semakin tinggi terhadap lulusan yang kita hasilkan. Oke, baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Ibu Pri. Terima kasih ya Bapak Ibu ya, membuka mata kita baik dari sisi pembimbing akademik maupun kalau kemarin masih bingung, ragu-ragu, kita sebagai CI ini ngapain aja ya gitu ya. Kalau ada mahasiswa datang, terus apa sih peran kita gitu ya, supaya mahasiswa bisa involve dalam kegiatan di klinik seperti itu. Mungkin sebelum kita masuk pada sesi diskusi untuk kasus pemicu gitu, kalau dibuka pertanyaan, 2 pertanyaan, bagaimana Pak Farid? Dari Bapak Ibu, ada yang mau bertanya mungkin terkait materi yang tadi disampaikan Pak Furi? Bagaimana Bapak Ibu? Apa sudah cukup jelas semuanya? Gimana Bapak Ibu? Senyum-senyum nih. Apakah sudah paham semua nih? Dari Bu Helmi, ada pertanyaan Bu Helmi? Oh iya, silakan Bu Helmi. Bu Helmi Baik, ini sebagai ketua. Ya. Saya ingin tanya, kalau memfasilitasi perpustakaan di lahan klinik itu memang seperti itu atau gimana ya? Apakah dari institusi harus punya satu ruangan yang berisi seperti perpustakaan untuk mahasiswa-mahasiswa praktek? Apakah sampai di situ atau memang hanya membimbing, mengobservasi, datang ke rumah sakit, melihat dia praktek? Gimana menurut Pak Mas Puri? Ya, kalau ada itu lebih baik. Jadi kita nanti bekerja sama, Bu. Jadi bahkan kan bisa memungkinkan anak kita kepingin di situ rumah sakitnya bagus, tapi memang kemampuan finansialnya belum cukup, ya kan? Ya kita bisa sediakan mungkin komputer di situ yang dengan literatur yang sudah ada banyak di situ. Bisa titip, bisa juga mencari kan buku-buku tertentu yang ada kita jadikan pedoman bareng-bareng, kita carikan di satu ruangan tertentu kita simpan. Dan kami dulu saya masih ingat juga standar rumah sakit itu dengan prosedur-prosedur tertentunya itu di bawah standar dari akademik. Jadi kami menyediakan tempat, ada lemari juga khusus untuk kita dan lain-lain. Dan kemudian mahasiswa juga ada membeli investasi sendiri alat-alat yang mereka perlukan. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa mutual kita kerjakan tergantung kemampuan dari rumah sakit dan tergantung dari kemampuan institusi. Jadi kalau ada ruangan khusus itu bisa artinya adalah ruangan diskusi yang bisa dipakai untuk diskusi oleh mahasiswa banyak, bukan hanya dari satu institusi tapi semuanya. Nah, nanti bisa juga itu nanti dikoordinasi oleh institusi atau dikoordinasi rumah sakit tentang sarana barang investasi kepustakaan apa yang bisa ditaruh di situ. Itu bisa dikerjakan. Dari situlah karena kalau itu bisa dijalankan luar biasa, Bu. Karena gini, mestinya kan gini. Kalau zaman dulu kan gini, begitu kita ada pertanyaan, kita nyari buku.
buku. Nah, kalau sekarang kan kadang-kadang di buku tuh bukunya mungkin nggak ada, tapi di internet ada, kan bisa kita fasilitasi itu. Ya, jadi banyak. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya umum bisa ada bukunya, tergantung nanti di tempat Ibu itu tingkat apa tuh digitalisasinya seperti apa. Nah, kalau di sini di Jakarta kan sudah banyak kan semuanya lebih banyak digital. Jadi memang di rumah sakit juga banyak komputer dan mereka juga memiliki handphone. Nah, handphone itu boleh diakses kapan? Jangan setiap saat pegang handphone tapi malah kemudian nggak ke pasien. Kan juga harus hati-hati. Oke, pas istirahat mereka boleh membuka handphone dan lari untuk searching. Itu juga boleh difasilitasi. Jadi intinya seperti itu, Bu. Jadi macam-macam, tinggal kebutuhan kita seperti apa dan tingkat digitalisasi keadaan-keadaan umumnya di sana seperti apa. Tapi kalau ada seperti itu luar biasa. Itu yang pengalaman yang kami ceritakan, pengalaman yang kami kerjakan dulu waktu tahun 20 tahun yang lalu lah. Iya Bu, terima kasih Bu Helmi, semoga membantu. Ya, terima kasih Pak Furi atas jawabannya. Semoga bisa menjawab tadi pertanyaan dari Bu Helmi ya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu, satu penanya lagi kita buka. Mohon izin bertanya Bu. Ya, silakan. Oke, ya. Terima kasih Pak Furi. Saya mohon izin ingin bertanya soal penjelasan Bapak tadi terkait dengan rasio mahasiswa. Namanya boleh disebutkan dan dari institusi mana biar kenal dengan Pak Furi gitu ya. Saya Fani Bu, Fani dari STIK Indonesia Jaya Palu. Ingin bertanya tadi soal rasio mahasiswa yang sudah disampaikan sama Pak Furi sebelumnya. Kalau misalnya mahasiswa itu kita akan berikan target pasien kelolaan sesuai dengan tingkatannya. Nah, apakah untuk menentukan target kelolaan mahasiswa itu, apakah sebaiknya ditentukan sendiri secara internal oleh institusi, atau memang ada panduan atau acuan yang kayak menggambarkan misalnya pada mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir sebaiknya diberikan rasio pemberian pasien, kelolaan sekian pasien. Seperti itu, terima kasih. Baik, jadi mahasiswa kira-kira akan pegang apa? Ya. Nah, ini Bapak Ibu Bu Fani, ini hati-hati ya. Bu Fani itu hati-hati. Kalau kita berikan beban mahasiswa kebanyakan pasien, maka mahasiswa akan bekerja tetapi tidak belajar kasus. Hati ya. Kalau kemudian dikasih pasien terlalu sedikit, maka mereka tidak belajar bekerja sebagai perawat nurse. Paham maksud saya? Ya, benar, Pak, benar. Nah, inilah kombinasinya. Misalnya begini, kalau di ICU itu bahkan misalnya kalau Ibu, anak ini masuk ICU misalnya, maka memang bahkan kalau di luar negeri satu pasien bisa 1 atau 2 atau 3 perawat. Maka pada konteks itu yang rawat 1 saja. Kayak di emergency bisa 1 saja, di emergency 1-to-1, 1-1. 1 pasien, 1 perawat. Pak, tapi kan kadang-kadang masih ininya sebentar. Nah, itulah yang makanya kemudian satu yang menjadi kasus utama yang dilakukan asuhan secara komprehensif, dilaporkan secara komprehensif, dan pasien-pasien yang lain misalnya 2 atau 3 pasien adalah resumo. Nah, Bapak Ibu nanti harus berpikir juga loh, kalau pasiennya harus 2 atau 3 berarti satu mahasiswa 4. Nah, ruangan kita ada berapa? UGD ada berapa? Mahasiswa kita ada berapa? Cukup apa enggak? Nah, itu juga kita pikirkan. Oke, kalau begitu satu kasus kelolaan, 2 resume. Nah, oke, 3. Nah, itu dihitung betul gitu kan. Sampai kemudian kita cukup ya. Itu untuk rasio antara mahasiswa dengan pasien, ya kan? Kalau mahasiswa dengan CI dengan mahasiswa bagaimana? Ya tergantung nanti ini mahasiswanya itu tingkat seperti apa, ya.
tingkat seperti apa? Kalau misalnya mahasiswanya itu tingkatannya baru sekali, maka mungkin bisa satu perawat mendampingi 2 mahasiswa. Nah, Pak, tapi semuanya belum pelatihan intensif, belum pelatihan CI dan lain. Oke, mereka mengerjakan tugas-tugas mereka menjadi buddy, ikut kalau misalnya belajar infus, mereka belajar ini belajar, tetapi hal-hal yang sifatnya tahapan-tahapan akademik, melatih diskusi, menentukan pasien, menganalisis data pasien, bukan dengan perawat itu, tapi dengan pembimbing yang lain. Jadi misalnya di situ katakanlah di ruangan itu ada 3 perawat, maka 1 perawat itu sebagai pembimbing yang banyak lengkap tadi perannya, yang 2 itu perawat biasa yang mereka mahasiswa bisa ikut nempel mereka, bareng bekerja sama dengan mereka. Nanti kalau hal menarik kita akan datengin. Nah itu yang paling baik seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak mahasiswa, nanti nggak kepegang akhirnya apa? Nanti tingkat keselamatan pasiennya rendah. Terus yang kedua, yang paling penting bagi anak-anak kita, mereka nggak percaya diri kalau dilepas terlalu jauh. Ya, nanti kalau udah lama, udah profesinya udah semester akhir, nah itu kemungkinan rasionya sudah bisa kita kurangi lagi. Jadi jumlah pasiennya makin banyak, dan kemudian jumlah CI-nya terhadap mereka semakin kecil. Bisa sampai kemudian 1 CI bisa untuk 7 orang dan lain-lain. Gitu. Jadi tergantung banget. Jadi kebutuhannya itu dikaitkan dengan level dari mahasiswanya. Gitu Bu Fani. Oke, baik Pak Furi, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Furi. Sangat menarik sekali ya membuka mata kita nih. Jadi ternyata untuk rasio mahasiswa dan CI pun gitu ya, memang perlu kita lihat kembali agar pembelajaran juga bisa lebih maksimal lagi. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Furi atas materi yang luar biasa dan juga tadi sudah menjawab pertanyaan beberapa peserta. Berikutnya kita akan masuk pada sesi diskusi. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan ya. Tadi sudah selesai sesi diskusi. Sekarang kita lanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok ya. Tadi sharing pengalamannya 5 menit saja. Nanti setelah itu kita akan ada diskusi sedikit dengan Pak Mas Furi terkait pengalaman Bapak Ibu selama menjadi pembimbing akademik dan pembimbing klinik. Ya, kita semua sudah di main room ya Bapak Ibu. Ada kelompok yang mau sukarela pertama terlebih dahulu, mungkin Bapak Ibu yang sudah selesai dan siap untuk dipresentasikan. Ya, ada kelompok yang mungkin mau mulai duluan, Bapak Ibu. Tadi kan kita ada 5 kelompok ya. Mungkin dimulai dari kelompok 1 saja kali Bu ya. Kelompok 1, baik-baik. Mungkin ya. Kelompok 1 siap-siap ya. Mungkin bisa di-share screen. Di-share screen PPT-nya. 5 menit saja ya Bapak Ibu ya, singkat saja. Sehingga nanti bisa semuanya bisa menyampaikan bagaimana sih pengalaman menjadi CI atau pembimbing akademik ataupun pembimbing klinik begitu.
Ya, silakan. Kelompok 1, perwakilannya siapa Bu yang akan mempresentasikan pengalamannya? Silakan Mbak. Yang kelompok 1, siapa Bu yang akan mempresentasikan terkait pengalaman preseptornya? Apakah ada kendala jaringan? Kelompok 1 ada Pak Andi, ada Nas Kelly, Nas Dia, Nas Fandi, Nas Firman, Nas Preni, Nas Gustini. Ya, apa Nurse Helmi, Bu Helmi? Bu Helmi lagi. Bu Bukan, Helmi. ini kendalanya yang punya PPT. Ibu Regina lagi kendala jaringan. Gitu. Apa PPT-nya dibantu share apa bagaimana jika memang ada kendala jaringan? Kita bantu di sini. Nanti mungkin Mas Farid bisa bantu share PPT-nya ya. Ya, Jika memang boleh dikirim ke saya WA PPT-nya. Iya Bapak Ibu, mungkin PPT-nya bisa di-share ke Pak Farid sehingga nanti dibantu share PPT. Jadi Bapak Ibu tinggal presentasi saja begitu ya. Takutnya kendala jaringan. Baca dulu, Bu. Ya boleh, baik. Kelompok 2. Silakan Bu Elmianti. Kelompok 2 itu... Kelompok 1 sudah saya buka nih Kak. Saya share. Boleh, kelompok 1 boleh ya Bu Helmi ya. Sudah dibantu dengan Pak Farid untuk share screen-nya. Bu Yasinta ada yang mau ditanyakan? Raise hand soalnya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Pak Farid. Ya mungkin dari kelompok 1 perwakilannya siapa Bapak Ibu yang akan mempresentasikan? Apakah Bu Helmi atau yang lain gitu ya? Silakan Ibu Freni. Ibu Fani ya? Atau ada yang lain yang mempresentasikan? Silahkan monggo. Oh, lagi di mute ya. Ibu Freni kenapa? Di mute ya? Ke-mute Bu Fani. Di-unmute dulu ya. Oke, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Silahkan Bu Fani. Ibu Freni, Ibu Risma. Oh, Ibu siapa? Maaf. Bu Freni. Freni. Oh, Bu Freni. Oke, maaf. Saya pikir Bu Fani tadi. Oke, baik. Silakan Bu Freni 5 menit saja ya. Kepada kami kelompok 1. Ya. Jadi saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 menyampaikan beberapa kesimpulan kami terkait pengalaman kami selama pembimbingan. Dan ya, karena kami semua di sini kelompok 1 rata-rata adalah dosen, jadi kami akan menyampaikan beberapa pengalaman kami.
Lanjut, next. Ya, yang pertama, karena kesibukan perawat, sehingga dalam pendampingan pada mahasiswa itu masih kurang maksimal. Kemudian yang lainnya adalah tidak tersedianya ruangan khusus. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Helmi, bahwa tidak tersedia ruangan khusus di lahan praktik untuk tempat dalam melakukan pembimbingan dengan mahasiswa. Kemudian, terkadang beberapa institusi kesehatan lahan praktik secara bersamaan dalam satu rumah sakit. Jadi, bukan cuma mahasiswa STIK Indonesia Jaya yang melakukan praktek klinik, tetapi ada beberapa institusi kesehatan yang mahasiswanya melakukan praktek klinik, sehingga satu, CI akan melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa yang berbeda-beda dari institusi yang lain. Kemudian tidak terpenuhinya rasio pembimbingan antara reseptor dengan mahasiswa. Ini juga yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Fani. Next, lanjut. Sudah, saya bilang aja. Kesulitan reseptor dalam menstimulus mahasiswa yang kurang atau bahkan tidak aktif. Jadi memang ini merupakan salah satu kendala yang bahwa kebanyakan yang kami lihat adalah mahasiswa banyak yang kurang aktif atau kurang berinisiatif dalam proses. Kemudian ada perbedaan dalam pemberian tugas penyampaian dan cara pembimbingan pada mahasiswa reguler dan non-reguler. Memang kami akui ini adalah hal yang memang kami telah terapkan, bahwa dalam pembimbingan praktek klinik antara mahasiswa reguler dan non-reguler memang sedikit ada perbedaan untuk proses pembimbingan. Selama pandemi COVID-19, proses pembimbingan dilakukan dengan cara virtual, yaitu memberikan kasus virtual, sehingga kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kasus itu masih kurang dan memang perlu untuk ditingkatkan. Bedside teaching, ronde, role play sangat bahkan kurang dan tidak maksimal dilakukan di rumah sakit. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 untuk pengalaman menjadi pembimbing akademik. Ya, terakhir mahasiswa kurang dalam berpikir kritis. Terima kasih, Bu Risma. Ya, terima kasih Bu Freni. Ya, tadi itu dari kelompok 1 yang mengidentifikasi dari pengalaman begitu ya, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa memang kendala yang dihadapi, baik itu dari rasio mahasiswa dan preseptor, kemudian ketersediaan ruangan gitu ya untuk bimbingan, dan juga beberapa tadi teknik-teknik pembelajaran seperti bedside teaching, role play itu sepertinya belum terlalu maksimal ya. Oke, baik, mungkin kita dengarkan dulu dari kelompok 2 ya. Kelompok 2, 3, 4, dan 5, sehingga nanti kita bisa diskusi dengan narasumber kita, Pak Mas Furi. Silakan kelompok 2. Apakah PPT-nya dibantu share dengan Pak Farid atau bagaimana? Kelompok 2, silakan. Ya, sudah dibantu Pak Farid. Monggo, yang mempresentasikan siapa Bapak Ibu dari kelompok 2? Saya Bu, Mahfud Bu. Oh iya, silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih. Kebetulan saya diberikan kepercayaan sama teman-teman kelompok 2 untuk mencoba mempresentasikan selama pengalaman kami ketika menjadi preseptor di tatanan klinik. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami catat, tapi kurang lebih sama dengan apa yang dialami oleh kelompok 1 kemarin. Yaitu mungkin next. Ya.
Yang kami catat pertama yaitu tidak pernah kami melakukan ronde keperawatan, ya, sama seperti yang pertama, karena kondisi atau ruangan kami yang kurang kondusif di lingkungan rumah sakit. Jadi rumah sakit kami itu, terutama rumah sakit pendidikan itu cukup ramai, kemudian juga tidak ada sekat yang membedakan antara pasien satu dengan pasien lain, jadi istilahnya terbuka, no privacy. Nah itu yang juga menyebabkan mungkin kurangnya kami melakukan tindakan ronde keperawatan, karena kami takut informasi yang disampaikan atau yang disebarkan oleh mahasiswa itu bisa terdengar oleh pasien yang lainnya. Jadi tidak ada secretnya, tidak ada privasinya gitu. Ya, seperti sama juga bedside teaching-nya juga jarang dilakukan karena terhambat dengan visit dokter dan juga kesibukan ruangan masing-masing. Kemudian tadi itu rasio banyaknya mahasiswa yang praktek dengan siswa bimbingan juga yang cukup banyak. Kemudian CI ruangan itu rata-rata mereka melakukan kerja bukan fokus kepada pembimbingan mahasiswa, tapi mereka juga mengerjakan kerja ekstra yang di luar kerja dari CI ruangan gitu. Jadi misalnya mereka juga harus kerja dengan mengerjakan hal-hal yang bersifat manajerial, kemudian bersifat yang lain-lainnya di ruangan gitu. Jadi mahasiswa itu istilahnya mereka setelah memberikan bagi pasien selesai, lepas gitu. Nanti ketika ada kendala baru mereka akan menemui CI-nya. Jadi fokus bimbingannya itu terbengkalai dengan kerja-kerja rutinitas mereka selama di ruangan gitu. Kemudian sehingga pun kami sebagai CI akademik untuk kalau kurang itu jarang kita akan bertemu dengan CI klinik, entah itu untuk diskusi, sharing, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan mahasiswa kami dari segi kognitifnya, psikomotornya, kemudian afektifnya seperti apa. Nah itu yang mungkin kita kurang ada informasi, tidak ada feedback dari sisi ruangan gitu. Karena selama mereka di ruangan yang tahu persis mereka itulah orang ruangan gitu. Kalau kami kan hanya sekedar melihat bagaimana kognitif mereka selama melakukan tindakan praktek di rumah sakit gitu. Apalagi ya? Itu juga kemudian yang mungkin yang paling ini juga rendahnya motivasi dari mahasiswa kami yang ingin mengetahui sesuatu gitu. Rata-rata mereka ya ketika mereka praktek ya praktek tanpa ada mengetahui tindakan apa yang akan saya lakukan, kemudian mereka hanya ngejar target biasanya tanpa ada berpikir bahwa I want to do something because I need something gitu loh. Jadi saya ingin melakukan sesuatu karena saya butuh sesuatu untuk pengetahuan saya gitu. Nah itu mungkin yang kurang dari motivasi mahasiswa kita. Selain itu mungkin kurangnya membaca ya juga bisa berpengaruh terhadap rendahnya mereka untuk mengetahui sesuatu gitu. Sehingga kita pun sebagai pembimbing kadang-kadang sudah diarahkan, mentok lagi dan itu menjadi faktor kendala mungkin. Ada lagi ya? Kayaknya itu aja deh Bu. Yang ya. Baik. Oh ya, terakhir Bu, banyak juga mahasiswa melakukan di luar kegiatan kompetensi mereka. Jadi ada kerja-kerja ekstra yang mereka kerjakan di ruangan gitu. Misalnya suruh ini, suruh itu gitu. Nah, itu juga yang mempengaruhi kinerja mereka selama melakukan praktek di rumah sakit. Mungkin demikian Bu dari kami kelompok 2 hal-hal yang kami dapatkan selama kami jadi perseptor di lapangan. Makasih. Ya, terima kasih Pak Mahfud atas presentasinya tadi ya dari kelompok 2. Mungkin cukup challenging juga untuk beberapa kegiatan yang memang tadi ya yang disampaikan oleh Pak Mahfud oleh mahasiswa di lahan klinik. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu ya kepada kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Ya, silahkan yang. Baik, terima kasih. Ya, silahkan Bu Ista. Baik, terima kasih Ibu Prima, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Ista, mewakili rekan-rekan saya, kami dari kelompok 3, kami dari Universitas Citra Bangsa di Kupang, akan mempresentasikan pengalaman kami pada saat menjadi pembimbing klinik dan pembimbing akademik. Oke, next slide. Ya, ini ada satu kendala
yang utama dari kami yaitu institusi kami ini belum memiliki rumah sakit sendiri. Jadi rumah sakit dari institusi sendiri itu belum ada, sehingga untuk lahan praktik kami memanfaatkan rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah yang ada di Kota Kupang. Nah, ini juga menjadi satu kendala yang mana lahan praktiknya terbatas. Kemudian pada saat mahasiswa akan melaksanakan praktik klinik, kami Siti dari institusi selalu melakukan penyamaan persepsi dengan CI yang ada di lahan praktik. Kami juga membekali mahasiswa dengan kerangka acuan dan buku panduan, dan itu juga kami berikan kepada para CI di lahan praktik. Nah, sebelum praktik itu dilaksanakan, ada penyamaan persepsi terlebih dahulu. Kemudian ada kendala lagi yang kami dapati, yaitu misalkan pada saat mahasiswa melakukan praktik dengan kompetensi, capaian kompetensinya adalah praktik KDM. Tetapi mahasiswa ini lebih banyak dibebankan tugas-tugas ruangan yang lain, seperti yang tadi sudah di-share juga oleh kelompok 2, ada untuk radiologi dan sebagainya, ataupun kompetensinya tidak sesuai dengan yang harus dicapai. Misalkan harus KDM, tetapi dia lebih banyak melakukan perawatan luka, menyuntikkan obat, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Kemudian latar belakang pendidikan dari pembimbing klinik yang masih D3 keperawatan, sementara membimbing mahasiswa kami dalam tahap akademik sarjana keperawatan ataupun nurse. Kemudian pembagian jadwal dinas berdasarkan jadwal dinas di ruangan, sehingga ada juga mahasiswa yang harus dinas malam, sementara misalkan dia harus melakukan praktik KDM, lebih banyak kompetensinya itu dicapai pada pagi dan siang hari. Yang berikutnya, lahan praktik ini terbatas karena merupakan lahan praktik juga yang akan digunakan oleh institusi yang lain yang ada di Kota Kupang. Kemudian rasio pembimbing dengan mahasiswa yang terbatas, sehingga kami para dosen hanya bisa ke lahan praktik itu 1-2 kali seminggu. Kami sebagai dosen selalu berusaha untuk melakukan penyamaan persepsi dengan lahan praktik untuk pencapaian kompetensi mahasiswa. Dan untuk situasi pandemi COVID saat ini, masih ada kendala, yaitu dalam bimbingan daring dengan mahasiswa dan lahan praktik itu masih sulit untuk dilakukan. Dan juga ada rumah sakit yang belum menerima mahasiswa untuk melakukan praktik di rumah sakit. Selain itu, karena masalah utama yaitu lahan praktik yang kurang, sehingga ada penundaan waktu praktik untuk mahasiswa. Contohnya, untuk mata kuliah keperawatan dasar itu ada di semester 1 dan 2. Namun praktiknya baru bisa dilakukan pada semester 6, sehingga itu sudah menumpuk dengan tuntutan praktik klinik yang lain, seperti KMB dan sebagainya. Ya, itu dia beberapa kendala, beberapa pengalaman kami pada saat menjadi pembimbing klinik dan akademik. Terima kasih, selamat siang Ibu. Ya, terima kasih Bu Ista tadi untuk presentasinya ya, mewakili kelompok 3. Mungkin kalau dilihat tadi cukup challenging-nya adalah dalam masa pandemi COVID ini gitu ya, karena ada beberapa keterbatasan mulai dari lahan praktik dan juga mungkin kesiapan rumah sakit juga untuk menerima mahasiswa seperti itu ya, karena kondisi pandemi. Ya baik, kita lanjutkan terlebih dahulu ke kelompok 4 ya. Kelompok 4 dipersilahkan. Kelompok 4, apakah di-share screen dengan Pak Fit juga? Ya, sambil kita tunggu share screen kelompok 4, yang presentasi siapa Bapak Ibu? Minta maaf, untuk kelompok 4 ini tadi kebetulan kami hampir semua yang tergabung di kelompok 4 ini tidak memiliki laptop, tapi kami tadi sudah sepakat bahwa untuk sharing mungkin boleh kami sharing secara ini aja Bu, virtual saja.
Halo. Boleh Bu, boleh. Sampaikan saja Bu. Nih ya, saya nyambung dari Bu Prima lagi ada kerjaan lain. Oh iya, Maaf, Bu. jadi begini, minta maaf untuk teman-teman kelompok 4. Jadi kami tadi sepakati Bu, karena kami sebagian besar di kelompok 4 ini adalah mahasiswa. Jadi yang kami sharing itu adalah tentang pengalaman kami sebagai mahasiswa yang mendapatkan bimbingan baik oleh CI Kahan maupun bimbingan dari pendidikan. Selama ini sih kalau menurut kami, apalagi untuk selama masa pandemi, itu yang kami rasakan itu yang pertama adalah keterbatasan kasus yang kita dapatkan di lapangan, gitu. Kemudian untuk praktek skill itu banyak keterbatasan seperti pengalaman yang monoton itu saja, seperti misalnya yang kita dapatkan di lapangan itu rata-rata cuman injeksi, kemudian ganti perawatan luka. Untuk yang skill-skill yang seperti yang agak sulit itu jarang kita dapatkan. Kemudian kalau untuk yang ini mungkin karena jumlah mahasiswa yang praktek di lapangan itu banyak, jadi kadang kita itu rebutan gitu. Itu untuk pengalaman, untuk skillnya. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan dari kelompok 4. Baik, terima kasih Bu Trilia. Ada yang mau menambahkan dari kelompok 4? Mungkin kalau tadi dari pembimbing, ini dari versi mahasiswanya begitu ya. Jadi mungkin klop sebenarnya nih ya, kita bisa melihat dari dua sisi gitu ya. Ada yang mau ditambahkan dari kelompok 4? Saya, Bu. Kalau cukup. Oh iya, silakan Bu Ratna. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kami di kelompok 4, pengalaman kami ini bukan sebagai, karena tadi kami berdiskusi, bertanya-tanya, belum ada yang yang sebagai CI atau preseptor pembimbing lapangan. Kami hanya sebagai mahasiswa, pengalaman sebagai mahasiswa. Jadi pengalaman kami sebagai mahasiswa di sini untuk CI ruangan, mahasiswa harus lebih giat bertanya kepada pembimbing. Itu mungkin dikarenakan pembimbing ruangan itu sangat sibuk, makanya kita sebagai mahasiswa itu kayaknya harus lebih aktif atau giat bertanya tentang kasus yang diberikan ataupun tindakan yang diberikan selama kita melaksanakan praktek. Mungkin itu intinya, kita sebagai mahasiswa itu harus lebih giat dan lebih aktif untuk bertanya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ratna. Jadi mungkin kiat-kiatnya supaya mahasiswa aktif itu bagaimana gitu ya. Jadi mahasiswanya mungkin tadi juga ada di kelompok yang lain bahwa kadang ada mahasiswa yang kurang aktif atau lebih cenderung diam gitu ya. Terutama kalau sudah di lahan praktik mungkin ansietasnya juga meningkat gitu ya. Mau nanya juga bingung, takut gitu ya. Banyak hal mungkin yang dipertimbangkan oleh mahasiswa begitu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan yang terakhir kelompok 5. Silakan kelompok 5. Yang mempresentasikan siapa Bapak Ibu di kelompok 5? Halo? Sudah mulai apa belum ya? Kelompok 5. Yang presentasi siapa ya Bapak Ibu kelompok 5? Kelompok 5 ini semuanya mahasiswa juga nih Kak. Oh iya, boleh silakan. Apa mau diskusi di Ketut Nyoman Carmila, boleh salah satu? Silahkan, mungkin perwakilan dari kelompok 5. Bapak Ibu dari kelompok 5 tadi ada beberapa ya.
Cukup banyak nih sebenarnya ya. Mungkin perwakilan salah satu saja dari kelompok 5 menyampaikan hasil diskusinya bagaimana? Nyoman Carmila mungkin tadi sinyalnya bagusnya. Yang lain kayaknya lagi gangguan. Baik. Nyoman Carmila. Atau Ibu Meki Pungguele mau bicara? Sebenarnya Bu Nyoman sudah menyambung ya? Jadi kendalanya itu pengalaman kami sebagai selama dibimbing itu kurang, apalagi selama masa pandemi. Jadi untuk kurang banyak pengalaman, jadinya kurang banyak tahu tentang banyak hal yang karena kendala ini gara COVID-19 ini. Mungkin teman yang lain ada menambahkan? Baik, terima kasih Bu Nyoman. Ada lagi yang lain mungkin perwakilan dari kelompok 5? Tadi siapa ya? Tadi disebut dibantu oleh Bu Hilmi tadi ya, siapa ya? Silakan, ada lagi yang mau menambahkan dari kelompok 5? Mungkin ada gangguan sinyal ya Bapak Ibu ya. Mungkin jika memang ada kendala, mungkin kita cukupkan ya untuk kelompok, atau masih ada lagi kalau memang agak kesulitan sinyal. Kita cukupkan tadi presentasinya ya untuk kelompok 1 sampai kelompok 5. Terima kasih sekali ya. Applause ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua dari kelompok 1 hingga kelompok 5 atas hasil diskusi pengalamannya ya. Ini merupakan salah satu hal yang sangat berharga untuk kita nih, supaya bisa melihat nanti ke depannya bisa seperti apa dan bagaimana. Mungkin kita bisa sekalian diskusi langsung dengan Pak Mas Furi. Oke. Jadi mereka bertanya atau saya menjawab atau merespon dari hasil diskusi teman-teman semua, Bu Prima? Mungkin merespon terhadap tadi hasil diskusi ya Pak mahasiswa, teman-teman. Yang pertama terkait dengan pandemik. Pandemik ini memang banyak hal yang menyebabkan kita berubah ya. Tetapi mohon ini dijadikan oleh mahasiswa, pembimbing klinik dan dosen itu sebagai banyak benefitnya. Pertama, bahwa secara mental setelah adanya pandemi COVID-19 ini, kita itu lebih mudah berkomunikasi secara virtual. Maka ini yang tadi kesempatan dosen hanya 1 sampai 2 kali bimbingan secara langsung, bisa lebih intens menggunakan pendekatan daring. Ya, bagaimana pendekatan daring? Ya, mahasiswanya berkelompok 2-3 orang, kemudian mereka melakukan presentasi kasus sesuai dengan kasus-kasus yang ada. Nah, ini lebih banyak model diskusi bisa dilaksanakan walaupun kemungkinan ronde dan bedside teaching sulit. Tetapi bisa juga ini nanti bisa dengan kalau ada izin dari pasien dan lain-lain boleh membuat foto mereka, keadaan dan situasinya, ini juga bisa dijadikan sarana semacam untuk bedside teaching dan ronde. Ya, tapi yang paling banyak, paling mudah adalah cara untuk diskusi kasus. Nah, bagaimana diskusi kasus dengan orang-orang, dengan anak-anak yang kadang-kadang kemampuan atau semangat bacanya rendah. Nah, ini harus ada beberapa step.
Jadi kita menggunakan 5-step preceptorship misalnya, maka ini anak-anak akan membaca sedikit, Bapak Ibu juga akan membaca sedikit, tapi juga akan diberikan clue-clue yang tajam. Nah, caranya misalnya akan ada beberapa step. Step pertama, berikan mahasiswa waktu untuk mempresentasikan kasusnya. Ya. Waktunya pendek saja, 3 menit sampai 5 menit. Jadi yang penting saja. Terus kemudian eksplorasi data yang kurang tajam, kurang lengkap, atau kemungkinan kurang dielaborasi. Misalnya, apalagi, ada data lagi. Nah, setelah itu, cari alasan reasonnya mereka. Mengapa? Pertanyaan yang jadi tahap yang ketiga, pertanyaan mengapa. Oke. Setelah mereka kemudian tidak bisa menjawab pertanyaan itu, bisa pertanyaan yang sifatnya apalagi, bisa dijelaskan lagi, sudah mentok, atau pertanyaan mengapa sudah selesai, mereka tidak bisa jawab, maka kemudian target tahapan keempatnya adalah memberi masukan teknis. Oke, misalnya, kenapa lukanya Anda menggunakan balutan kering, tidak menggunakan balutan basah atau lembab? Disuruh kakaknya, Bu, alasannya apa? Nggak tahu. Oke. Nah, manakala dia mengatakan nggak tahu atau diam, maka kita bisa memberikan jawaban singkatnya. Oke, luka tersebut diberikan balutan kering karena tahapan proses penyembuhannya sudah masuk ke tahap ini, sehingga tidak membutuhkan kelembaban. Yang ada harus difasilitasi situasi ini, pertumbuhan epitel lebih kuat, lebih ini dengan balutan kering. Oke? Udah kasih feedback tuh, ya kan? Udah kasih feedback, maksud udah seneng. Oh, ngangguk-ngangguk. Oke. Terus kemudian tahapan yang kelima, kasih pujian. Oke, good. Kamu tadi sudah bisa menjelaskan pasiennya dengan runtut. Sedikit aja. Oke, apapun Bapak Ibu harus ngasih pujian ke mereka. Ngasih sedikit. Oke, good. Tadi penjelasan lukanya sangat bagus. Apalagi yang bagus? Good, tadi kamu tuh tidak tampak cemas saat menjelaskan ini. Oke. Nah, terus yang langkah terakhir, barulah dikasih PR. Untuk itu, kamu coba baca lagi tentang proses penyembuhan luka dan prinsip ganti balutannya. Jadi mereka sudah dikasih sedikit, tetapi juga dikasih, oh iya kalau begitu, oh iya asik juga ya. Oke, saya coba baca itu. Jadi membacanya udah dikasih arah secara spesifik tajam. Dan juga mahasiswa sudah dikasih tentang feedback, sudah dikasih ilmu sedikit, dikasih pujian, jadi semangat. Jadi itu yang harus dicoba oleh ibu bapak pada saat daring dan lain-lain, dijadikan kesempatan, ya, kesempatan untuk meningkatkan interaksi dengan mahasiswa secara virtual. Terus kemudian kalau nanti memang kasusnya kadang-kadang itu-itu saja. Nah, mungkin nanti adik-adik, kalau kasusnya itu-itu saja, adik-adik yang harus kreatif. Banyak nanya tadi boleh, nanya yang lain boleh. Terus kalau gini, boleh nggak misalnya sharing antar kasus. Jadi mahasiswa itu share dengan mahasiswa yang lain, di unit yang lain, di ruangan yang lain, kasusnya seperti apa. Jadi secara pengalaman, walaupun tidak hands-on langsung, adik-adik mendapatkan juga kasus-kasus yang baru. Nanti diskusi antar mereka bisa juga difasilitasi oleh
clinical instructor dari kampus atau dari rumah sakit. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua terkait bahwa situasi lahan praktek itu tidak ideal, itu tidak masalah. Tidak ada yang ideal walaupun itu rumah sakit milik kampus. Tidak ada yang ideal. Yang ada kadang-kadang adalah kita punya target X yang ada Y. Kita punya target Y yang ada X. Atau kita punya target Y yang ada Z. Itu selalu ada. Nah, kita harus menjembatani, memberi makna-makna. Kalau adanya itu, ayo kita langsung belajar itu. Jadi kita yang memberi apapun yang ada, mahasiswa harus siap belajar. Oke, kalau begitu kita lahan praktek, pembimbing harus jadi role model sebagai expert manakala situasinya itu Anda atau kita manakala situasinya ada ya. Jadi menjadi expert langsung. Nah, memberi contoh. Nah, untuk kemudian nanti baru kemudian mereka diberikan target-target tambahan. Terus target itu dicatat, sehingga nanti target itu adalah per unit, per mata kuliah, bisa target secara keseluruhan. Kalau target secara keseluruhan berarti tinggal dipetakan saja. Oh ini yang ini perlu berarti nanti kamu pindah ruangan ke sana. Oh yang ini belum, kamu pindah ke ruangan sana. Itu bisa dilakukan mapping seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya nanti situasinya sudah aman, Bapak Ibu bisa ronde, bisa bedside teaching. Pertemuan 1 sampai 2 kali per minggu itu ideal untuk bedside dan untuk ronde. Nah, syarat bedside teaching yang bagus, Bapak Ibu sudah memahami pasiennya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa belum memahami pasiennya, karena bukan pasien kelolaannya, bedside teaching sangat sulit. Yang paling bisa dilaksanakan adalah ronde kasus. Ya, ronde kasus membandingkan antara NCP yang dibuat oleh mahasiswa dengan keadaan pasien, implementasinya seperti apa, dan gap yang harus diperbaiki seperti apa. Tapi kalau Bapak Ibu memahami benar pasiennya, Bapak Ibu bisa langsung hands-on ke pasien. Dan itu nanti juga tentang kebijakan-kebijakan Bapak Ibu bisa merawat langsung ke pasien, itu didiskusikan dengan lahan praktek. Kalau tidak, itu juga nanti ini menjadi kesempatan Ibu Bapak dengan perawat langsung datang ke arah pasien. Bagaimana dengan privasi? Nah, kalau masalah-masalah yang sifatnya privasi tidak boleh karena tidak ada sekat dan lain-lain, maka kita tidak membahas terkait dengan penyakit, tetapi saran-saran, tapi kemudian apalagi misalnya hal-hal yang tidak terlalu privasi. Ya, misalnya kalau mau membantu BAB dan lain-lain kan tetap ya, walaupun privasi kan bisa dilaksanakan di situ, tapi membahas kasus penyakit dan lain-lain kalau memang tidak bisa dilaksanakan karena privasi, maka itu bisa diminta keluarganya di ruangan khusus atau di tempat khusus yang tidak terdengar orang lain, ya. Tapi hal apa yang bisa dilaksanakan dalam keadaan bareng-bareng kita kerjakan. Jadi karena memang tidak ada yang ideal dari situasi itu. Jadi terus kemudian ini juga menjadi penting ya. Kadang-kadang kedatangan mahasiswa itu dirasa sebagai angin segar oleh perawat lokal ya. Waduh, ada banyak mahasiswa nih, agak lebih santai nih, mahasiswa disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, disuruh itu ya, tanpa mengerjakan tugas pokoknya. Nah, ini yang nanti harus Bapak Ibu kalau sering datang, kalau Bapak Ibu sering nengokin, nanti mereka insya Allah akan lebih baik, lebih perhatian, dan tidak memberikan beban-beban pekerjaan yang tidak perlu. Tapi kalau jarang nengok, mereka suka lupa. Ya, kan pertama sudah ada kontrak program, sudah ngasih tahu, ngasih ini, ngasih itu. Oke, begitu udah kasih tahu, perawatnya mungkin lupa, kakak-kakaknya lupa, dengan kita datang kita ingatkan.
kita ambil diskusi, makanya nanti mereka akan lama-lama juga akan seperti kita yang kita harapkan. Jadi perlahan-lahan untuk bisa sampai ke arah sana ya. Ya, jadi di situ ya. Jadi insya Allah nanti dengan pelan-pelan seperti itu bisa dicapai ya. Karena memang tidak bisa serta-merta ya, langsung berubah ya. Dan yang saya pahami tetap saja pembimbing klinik itu akan berbeda dengan pembimbing akademik yang kita harus pahami. Kalau kita sudah tahu paham itu dan mereka sulit sekali untuk dilakukan perubahan, maka kita mengambil sisi-sisi yang sifatnya akademik praktis masuk ke dalam peran kita. Dan mereka biarkan dengan peran yang mereka sudah pahami, bisa melakukan tindakan langsung, bisa ke pasien langsung. Nah, kita yang memberikan rasional, justifikasi klinis, dan alasan patofisiologi, dan lain-lainnya. Jadi itu ya. Terus kemudian ajak mereka untuk diskusi, karena kadang-kadang mereka juga nggak percaya diri untuk membahas itu, karena kurang bekal. Nah, untuk itu kita juga beri mereka selalu pembekalan secara perlahan-lahan, maka kemudian insya Allah mereka nanti akan menjadi seperti yang kita harapkan. Oke, itu mungkin sedikit masukan dari saya terkait dengan diskusi dari Ibu Bapak semua. Yang saya rasakan Bapak Ibu sudah punya modal ya, tinggal kemudian menyempurnakan dengan keadaan-keadaan setempat yang bisa diatasi. Oke, Bapak Ibu fokus pada apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa diatasi, yang tidak bisa diatasi berikan kepada orang lain ya. Misalnya macam-macam tadi ya, pandemi kan nggak bisa diapa-apain, ya kan? Ya jangan difokuskan ke yang tidak bisa dirubah, fokuskan pada hal-hal yang bisa kita rubah bersama. Baik, mungkin itu dari saya, Bu Prima, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Ya, makasih. Pak Puri, sangat inspiring sekali ya, Bapak Ibu. Dan ini membuka wawasan kita juga sebagai pembimbing akademik, terutama yang menjadi dosen dan juga pembimbing klinik, bahwa memang ada beberapa kiat-kiat supaya mahasiswa termotivasi begitu ya untuk pembelajaran di klinik seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Furi atas materinya dan tadi masukan dan juga pencerahan terkait konsep pembimbingan klinik, dan juga Bapak Ibu yang sudah mempresentasikan tadi pengalamannya. Mungkin untuk saya